Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. 10 terakhir ini dikenal dengan 10 yang sangat ampuh, 10 yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena pada malam 10 terakhir ini, khususnya di bulan suci Ramadan ini, diturunkannya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa bagi umat muslim. Bagi yang menjalankan ibadah di dalamnya, maka orang tersebut telah melakukan ibadah selama 1000 bulan, atau lebih tepatnya 83 tahun lebih 4 bulan. Ini adalah angka yang melampaui daripada umur kita. Asbabun nuzul daripada surah Al-Qadar itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalaki atau bermuajahah bersama para sahabat. Beliau menceritakan seorang nabi dari Bani Israel namanya Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini seorang nabi, diceritakan oleh Kanjeng Nabi besok di akhirat itu salah satu-satunya nabi yang ketika dibangkitkan itu beliau tidak memiliki pengikut. Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini diberikan sebuah anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekuatan yang luar biasa. Jadi dia itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia pada saat itu. Beliau memiliki sebuah senjata yang dimana senjata tersebut terbuat dari dagu unta. Tetapi dengan senjata dari dagu unta itu, beliau bisa membunuh orang kafir yang tidak terhitung jumlahnya, saking banyaknya. Maka selama 1000 bulan beliau melakukan peperangan kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah. Suatu hari, saking keselnya orang kafir Quraisy di zaman beliau, akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini membayar istrinya, menggoda istrinya Sam'un Al-Ghazi. Apa kata orang-orang kafir Quraisy? Hei istrinya Sam'un, hei Fulanah, jika kamu bisa membunuh suamimu, maka aku akan memberikan harta yang banyak kepadamu dan akan kami berikan tahta kepadamu. Kemudian istrinya ini juga karena dia termasuk dari bagian mereka, orang-orang kafir, maka dia mau menerima daripada tawaran orang-orang kafir Quraisy. Tapi ada satu masalahnya. Masalahnya dia tidak bisa atau dia tidak mampu membunuh Sam'un Al-Ghazi ini. Kemudian kata orang-orang kafir Quraisy, tenang, kami akan memberikan kepadamu tali yang sangat kuat untuk mengikat daripada Sam'un Al-Ghazi. Kemudian saat Sam'un Al-Ghazi ini sedang tertidur, dia kemudian diikat oleh istrinya, tangan kakinya diikat. Akhirnya ketika beliau bangun, dia berkata, siapa yang telah mengikatku? Man syaddani, katanya, siapa yang telah mengikat aku? Kemudian kata istrinya, aku yang telah mengikatmu wahai suamiku. Aku ingin mengetahui seberapa kekuatanmu. Akhirnya Sam'un Al-Ghazi ini menggerakkan tangannya dan semua tali-tali yang mengikat di badannya itu putus semuanya. Kemudian istrinya ini melapor kepada orang kafir Quraisy, saya tidak mampu membunuh Sam'un. Oh kalau gitu kita ganti dengan rantai yang kuat. Akhirnya dikasihlah rantai yang terbuat dari besi. Kemudian sama yang dia lakukan, mengikat Sam'un Al-Ghazi saat beliau sedang tertidur. Kemudian ketika beliau bangun, pertanyaan yang sama, siapa yang telah mengikatku? Aku yang telah mengikatmu wahai suamiku, untuk mengetes seberapa kekuatanmu. Akhirnya dengan respon yang sama, Sam'un menggerakkan tangannya, semua
ikatan di badannya itu menjadi rontok semua rantai-rantai tersebut. Akhirnya apa kata Sam'un Al-Ghazi? Wahai istriku, aku ini adalah salah satu di antara kekasih-kekasih Allah. Tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini yang mampu mengalahkanku atas izin Allah. Maka salah satu kelemahanku kata Sam'un Al-Ghazi terletak di rambutku ini. Nah, kalau di Indonesia dulu ada namanya film Samson. Tapi kelemahannya itu di bulu ketiaknya kalau Samson yang versi Indonesia. Ya. Kalau Sam'un Al-Ghazi ini memiliki rambut yang sangat panjang. Bahkan digambarkan di dalam kitab Fadhailu Syahr Ramadan itu digambarkan saking panjang rambutnya Sam'un ini sampai menyentuh tanah. Akhirnya kata Sam'un, aku bisa dikalahkan dengan rambutku. Akhirnya istrinya yang sudah dikasih tahu daripada kelemahan dari Sam'un Al-Ghazi, ketika beliau tertidur, istrinya kemudian memotong rambut Sam'un Al-Ghazi. Maka diikatlah Sam'un Al-Ghazi kedua tangannya, kemudian kedua kakinya, seluruh badannya dengan potongan rambutnya itu. Maka ketika beliau bangun dengan pertanyaan yang sebelumnya yang sama, siapa yang telah mengikatku? Aku wahai suamiku, untuk mengetes seberapa kekuatanmu. Maka ketika beliau mencoba melepaskan ikatan tersebut, beliau tidak mampu. Semakin beliau mencoba, semakin beliau lemah. Akhirnya orang kafir Quraisy yang telah melihat Sam'un yang lemah seperti itu, beliau dibawa ke tiang salib. Diikat beliau di sana. Kemudian pertama-tama yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy ini, karena mereka kesal tidak pernah menang melawan Sam'un Al-Ghazi, beliau dipotong telinganya, dicongkel matanya, dipotong lidahnya, dipenggal tangannya, kedua kakinya. Pokoknya sudah diamputasi yang namanya Sam'un Al-Ghazi ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Sam'un Al-Ghazi, wahai Sam'un, apa yang kamu inginkan? Ya Allah, aku memohon kepada engkau supaya engkau mengembalikan kekuatanku. Akhirnya atas izin Allah, karena beliau ini adalah salah satu di antara kekasihnya atau nabinya, beliau kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah kekuatannya daripada Sam'un ini. Kemudian beliau menggerakkan semua ikatan tersebut, sehingga rumah yang ditempati oleh kafir Quraisy itu menjadi roboh semuanya, dan tidak ada satupun yang selamat dari kafir Quraisy. Bahkan istrinya beliau ikut tertimbun di dalam runtuhan-runtuhan bangunan tersebut. Kemudian Allah mengembalikan semua daripada anggota-anggota tubuh yang telah terpotong oleh orang kafir Quraisy tadi. Maka sebagai tanda syukurnya, Sam'un Al-Ghazi ini kemudian kembali lagi melakukan peperangan selama 1000 bulan. Beliau melakukan ibadah puasa terus-menerus selama 1000 bulan itu. Kemudian ibadah qiyamul lail selama 1000 bulan itu, tanpa sedikit pun sekejap mata pun melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat yang mendengar cerita Sam'un Al-Ghazi ini dari Kanjeng Nabi, beliau menangis saking terharunya bagaimana pengorbanan Sam'un Al-Ghazi. Maka malaikat Jibril alaihissalam turun membawa surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, engkau dan para sahabatmu telah takjub dengan cerita Sam'un Al-Ghazi, tapi Allah memberikanmu yang lebih dari itu, kata malaikat Jibril, yaitu dengan dibacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, di riwayat yang lain diceritakan Nabi SAW itu pernah sedih. Sedihnya apa? Beliau mengingat umur umatnya beliau itu yang pendek. Umatnya Nabi Muhammad itu umumnya sampai 65 tahun. Kemudian beliau bersedih, ya Allah, pendek sekali umur umatku, sedangkan ibadahnya itu hanya sedikit yang mereka lakukan. Nah, beliau mengingat umur-umur umat zaman Nabi terdahulu itu sampai ratusan tahun. Maka Allah memberikan anugerah kepada beliau satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar,
yang khairum min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kemudian pada malam tersebut, pada malam Lailatul Qadar ini, semua umat muslim, semua umat mukmin ya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya didatangi oleh para malaikat. Malaikat Jibril turun beserta 70 juta para malaikat. Dan saat itu para malaikat menampakkan dengan jasad aslinya. Di mana satu malaikat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu satu malaikat itu tingginya itu, kepalanya itu di bawah arsy, kemudian kakinya itu di lapisan bumi yang paling dalam. Sayapnya itu membentang dari masyrik hingga maghrib. Bayangkan gimana besarnya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat Jibril memimpin pasukan tersebut turun ke bumi, kemudian dengan membawa 4 bendera. Bendera pertama itu ditancapkan di atas Ka'bah. Maka orang-orang pada bersemangat, berlomba-lomba untuk melakukan umroh, ya. Karena apa? Karena memang di malam Lailatul Qadar itu, khususnya di bulan suci Ramadan, di kota Mekah itu orang padat sekali, kayak orang haji, ya. Saking banyaknya orang ingin mengejar keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, di bendera tersebut ditancapkan di makamnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, bendera itu ditancapkan di Masjidil Aqsa. Kemudian yang terakhir di Bukit Tursina. Nah, semua umat muslim itu dimasuki rumahnya oleh para malaikat itu, terkhusus yang beriktikaf di dalam masjid. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu jangan salah persepsi tentang iktikaf ini. Jadi misalnya iktikaf di masjid, nah pagi atau siangnya itu nggak mau kerja, nah, itu salah. Tetap melakukan seperti aktivitas biasa, nanti malamnya itu dimaksimalkan ibadahnya. Ya. Karena semua kita ini akan menemui malam tersebut. Kita tidak akan dipilih di sini, oh kamu akan menemukan malam ini, enggak. Semua dari kita ini akan melewati malam Lailatul Qadar. Akan tetapi yang menjadi masalahnya itu adalah bagaimana keadaan kita pada malam itu. Apakah bapak-bapak lagi main gaplek? Ya, apakah para orang-orang sana itu masuk ke puskesmas, pusat kesehatan mas-mas, atau pusat kesenangan mas-mas misalnya, ataukah lagi sedang beribadah atau sedang tidur? Ini yang membedakan kita dengan orang-orang lain. Bagaimana keadaan kita pada malam itu, melewati daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, bahkan di sana dianjurkan untuk banyak bersedekah. Bayangkan bapak-bapak, 100.000 yang kita sedekahkan di malam Lailatul Qadar itu sama halnya kita telah bersedekah 70 miliar. Itu hanya 1000 bulan. Ya. Kemudian Lailatul Qadar ini turun enggak di tengah malam. Lailatul Qadar ini diturunkan oleh Allah sejak terbenamnya matahari atau sejak maghrib hingga terbitnya matahari. Jadi sampai subuh. Maka kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan solat maghrib dan solat isya secara berjamaah, maka orang tersebut telah mengambil keberuntungan. Ya, kata Nabi. Kemudian orang tersebut seolah-olah seperti melakukan solat sunnah 1 malam penuh. Maka ini kita jangan lewatkan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan i'tikaf di Masjid Syuhada itu suatu anugerah bagi panjenengan semua. Karena apa? Kita semua tidak memiliki gairah tersebut, bahkan tidak digerakkan oleh Allah. Panjenengan semua sangat harus bersyukur sekali. Mau digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan keluarganya. Tapi bapak-bapak ini harus perhatikan. Kalau ninggalin keluarga harus ditinggalin sangu juga. Nah, panjenengan datang i'tikaf tapi anak istri mati kelaparan, nah itu salah juga, ya. Atau anaknya malah ngamen misalnya di lampu merah, jangan.
tinggalkan bekal yang cukup. Kemudian boleh kita fokus ibadah. Bahkan Nabi SAW digambarkan mengikat ikat pinggangnya. Artinya beliau sangat bersungguh-sungguh ketika di malam 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Jadi kita semua itu akan melewati namanya malam Lailatul Qadar. Ingat, yang membedakan itu adalah keadaan kita di malam tersebut. Apa kita sedang tertidur? Apa kita sedang bermaksiat? Apa kita sedang beribadah dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa orang yang tidak mendapat salam dari para malaikat ketika malam Lailatul Qadar. Yang pertama, orang yang masih makan makanan yang haram, baik haram secara zatnya maupun cara mendapatkannya, melakukan perbuatan-perbuatan haram. Kemudian yang kedua, orang yang masih minum khamar, ini tidak akan didatangi pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, ini tidak akan mendapatkan salam dari para malaikat. Kemudian yang selanjutnya, orang yang memutuskan silaturahmi, sama tetangganya enggak saling sapa misalnya, atau dia padu karo keluarganya, itu tidak mendapatkan daripada keberuntungan di malam tersebut. Tidak dipandang oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, orang yang namimah. Namimah itu artinya apa? Orang yang saling mengadu domba. Orang yang kerjaannya ngadu domba saudaranya. Jadi tukang provokasi. Kemudian ada beberapa tempat yang tidak akan dimasuki oleh para malaikat di malam tersebut. Yang pertama, gereja, tempat ibadahnya orang non muslim, itu tidak akan dimasuki. Yang kedua, rumah yang masih terdapat di dalamnya itu orang yang durhaka kepada Allah. Orang yang durhaka kepada Allah, yaitu melakukan kemaksiatan, melakukan judi, malam-malam main judi, main slot misalnya. Wah, sambil nunggu Lailatul Qadar kita main slot aja. Enggak bisa kayak gitu, Bang, enggak bisa, Jadi harus cara menunggunya harus dengan beribadah, bukan kayak orang ronda. Kayak malaikat Jibril, kayak cahaya, padahal pesawat lewat dikira malaikat Jibril. Bukan seperti itu caranya. Jadi kita enggak harus ketemu malaikat Jibril. Melewati malam tersebut itu sudah beruntung kita. Tapi dengan kondisi yang sedang beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, sholat dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, rumah yang terdapat patung. Nah, patung di sini yang maksudnya menjadi sembahan orang-orang di luar Islam. Itu tidak akan dimasuki. Yang selanjutnya, rumah yang terdapat ada anjingnya. Tidak boleh orang Muslim pelihara anjing, kecuali dengan ada sebabnya. Misalnya rumahnya itu sering terjadi kemalingan. Nah, boleh itu memelihara dengan tujuan anjing itu menjaga dari keamanan. Tapi kalau cuma iseng-iseng misalnya jadi hanya hobi, jadi mainan kayak kucing misalnya. Kalau kucing boleh, tapi anjingnya itu dia anggap seperti hobinya seperti melihara kucing. Itu enggak boleh. Tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat rahmat. Isinya iblis semua itu. Karena najis, Tidak boleh di umat muslim itu pelihara anjing, kecuali ada sebabnya tadi, sebagai menjaga keamanan misalnya. Kalau harus senang-senang itu diharamkan di dalam agama Islam. Begitu seputar daripada Lailatul Qadar, untuk membangkitkan gairah kita, membangkitkan semangat kita di dalam menghidupkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Oke, kita masuk ke pembahasan daripada karya Imam Nawawi, Babus Sidqi, bab tentang berbuat jujur, berkata yang benar. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian semua menjadi orang-orang yang bersama orang-orang yang berkata benar atau berbuat jujur. Wa qala ta'ala was-sadiqina was-sadiqat.
Al-Ahzab. Orang-orang laki-laki yang berkata jujur dan para perempuan yang berkata jujur. Kemudian di dalam hadis, wa ammal hadis, di dalam hadis disebutkan fal awwalu an ibni Abbasin an ibni Mas'udin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innas sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya perkataan jujur itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya perbuatan baik itu akan membawa ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Sesungguhnya seseorang yang berlaku jujur, yang mempunyai sifat senantiasa berkata jujur, hingga di sisi Allah itu ditulis sebagai orang yang mendapat gelar orang-orang yang benar. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang berkata dusta, sering berbohong, itu membawa kepada perbuatan jelek. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan jelek itu akan membawa kepada masuk ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Sesungguhnya seorang yang senantiasa berkata bohong, ya tidak jujur, hatta yuktaba 'indallah kadzdzaban, hingga di sisi Allah itu dia itu dicatat atau mendapat gelar orang yang pendusta. Maka di dalam kehidupan bersosial kita sangat penting untuk menjaga namanya perbuatan jujur. Jangan pernah melakukan suatu kedustaan, karena itu diibaratkan ketika sesuatu ya di tembok putih misalnya ada noda kecil, itu yang menjadi perhatian itu mesti noda kecil itu. Artinya ketika seseorang sudah memberikan kepercayaan, mandat kepada kita, maka kita jangan pernah berkhianat dengan hal tersebut. Kemudian hadis yang lain, Al-Thani an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sesungguhnya aku telah menghafal perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, fa inna as-sidqa tuma'niyatun wal kadhiba ribatun. Tinggalkan apa-apa yang membuatmu ragu terhadap sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Kemudian sesungguhnya perkataan benar, perbuatan jujur itu tumakninah, bisa menenangkan diri kita, bisa menenangkan jiwa kita. Kemudian wal kadhiba ribatun, perbuatan bohong, perbuatan dusta itu mengganggu daripada jiwa kita. Artinya jiwa kita tidak tenang. Kita misalnya berbohong kepada orang tua kita, kepada saudara kita misalnya, maka jiwa kita itu tidak akan tenang. Ya, dia seperti dia pokoknya berdosa, tidak akan tenang terus. Sama seperti orang, misalnya seorang suami, ya, berselingkuh atau jajan di luar sana misalnya sama perempuan lain, ya, berbohong kepada istrinya, kepada keluarganya, maka selama itu dia akan merasa tidak tenang. Tapi kalau orang dia senantiasa berlaku jujur, berkata benar, dia itu akan membuat jiwanya tentram, akan membuat jiwanya tentram. Kemudian yang selanjutnya, As-Tsalits an Abi Sufyan Sahr bin Harb radhiyallahu an fi hadits at-tawil fi qissati Hiraqlah. Qala Hiraqlu, "Famadza ya'murukum ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam?" Qala Abu Sufyan, "Qultu yaqul
u'budullah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an. Diriwayatkan dari Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu an di dalam hadisnya yang sangat panjang, yaitu menceritakan tentang seorang raja namanya Raja Herakla atau disebut dengan Raja Hercules. Kemudian Raja Hercules itu bertanya, "Famadza ya'murukum?" yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi engkau perintahkan? Qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan berkata, qultu, aku menjawab pertanyaan Hercules, yaqulu u'budullah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Wajruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan oleh kalian semua perkataan bapak nenek moyang kalian. Artinya jangan mengikuti agama atau perkataan nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis shalah, beliau menyuruh kami untuk mendirikan salat. Wal sidqi, kemudian memiliki atau untuk senantiasa berlaku jujur. Wal afabi, kemudian memiliki atau beliau menganjurkan untuk memiliki sifat pemaaf. Wasillati, kemudian untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi. Jadi ini hadis tentang keutamaan atau daripada anjuran untuk berbuat jujur. Nah, sebenarnya masih banyak sekali bapak-bapak. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan dalam ibadah kepada Allah. Kita jangan mengikuti kebiasaan orang Indonesia itu ketika di 10 terakhir itu malah pada kumpul di matahari, di pusat-pusat perbelanjaan. Ya, mestinya harus dikuatkan daripada ibadahnya. Bahkan di beberapa masjid itu kemajuan shop yang sangat pesat. Shop salatnya itu maju sangat pesat. Bahkan tinggal 3 saf, bapak-bapak ibu-ibu. Tinggal 3 saf. Itu pun sapnya tidak penuh yang 3 saf itu. 3 saf itu jenenge wong. Ada namanya Sapriyadi, ya, Sapi, dan 3 saf artinya 3 orang yang berdiri. Sisa daripada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, ini jangan sampai terjadi di Masjid Syuhada. Terus semangatkan ya, semangat kita di dalam diri kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, barangkali jamaah ini adalah Ramadan terakhir kita. Di antara kita yang ada yang duduk di sini, kita tidak tahu besok Ramadan tahun depan apakah masih bisa bertemu dengan Ramadan atau tidak. Maka karena itu kita harus mengungguli umur kita yang mungkin baru 50 tahun atau 40 tahun atau 30 tahun atau 20 tahun. Kita maksimalkan malam Lailatul Qadar, maka kita telah mengungguli daripada umur kita yang menjadi 83 tahun. Dan belum tentu kita 83 tahun itu ibadah terus. Ya, ada maksiatnya, ada perbuatan dosa dan lain sebagainya. Mohon maaf jika banyak kurangan kesalahan. Semoga Allah mencatat pertemuan kita pada pagi hari ini sebagai amal ibadah di sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.